Halo teman-teman dan ibu guru. Hari ini saya akan memberikan materi tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Dan dari pertama kita akan mulai dari kesetimbangan dulu. Oke, pengertian kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya nol atau bernilai nol. Dan jenis-jenis kesetimbangan benda adalah terdiri dari ada 3: kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Untuk kesetimbangan stabil sendiri adalah salah satu objek benda yang dapat digunakan sebagai memberi objek gaya yang sangat kecil restoratif yang akan terjadi pada gravitasi pada saat mencoba mengembalikan objek ke posisi semula. Contoh, kelereng di dalam mangkok 1/2 lingkaran ya, jadi setengah. Tapi bukan ini, mangkoknya kan gini. Nah, kelerengnya di dalam sini, pas di tengah-tengah. Jadi, bila kita mengganggu kelerengnya atau kita coba dari atas, dari ujung sini, kita ingin dia, jatuhkan dia, pasti dia akan ke sini lagi, tapi dia akan turun ke datar, ke bawahnya. Itu yang disebut dengan kesetimbangan stabil. Untuk kesetimbangan labil, pengertiannya adalah salah satu kesetimbangan yang akan dialami dari suatu objek sehingga dapat dikembalikan pada posisi yang semula dan kemudian dapat melakukan pergerakan dengan gaya atau torsi yang akan dihasilkan. Contohnya, yang tadi ya, yang ini. Mangkok kan bentuknya gini, jadi kita balik bentuknya kayak gini. Dan kelerengnya terdapat di tengah-tengah sini. Jadi, bila kita ganggu kelerengnya atau kita jatuhkan kelereng dari atas ke bawah, dia akan bergerak turun. Tapi dia tidak bisa naik kembali. Jadi dia cuma bisa turun, jadi bisa naik. Itu yang disebut dengan kesetimbangan labil. Untuk kesetimbangan netral sendiri memiliki pengertian adalah sebuah objek dengan kesetimbangan yang akan dialami oleh suatu benda dengan pergerakan dari pusat gravitasi sehingga tidak terjadi gangguan yang dialami. Kalau netral, misalnya ini lantai dan di sini terdapat kelereng. Jadi lantai, kelereng. Kelerengnya bisa bergerak, bisa berubah arahnya. Tapi titiknya atau beratnya tidak akan berpindah secara vertikal maupun horizontal. Itu yang disebut dengan jenis-jenis kesetimbangan benda. Untuk aplikasi kesetimbangan itu banyak. Ada dari jembatan cantilever, jembatan gantung, pemikul keranjang buah, terus ayunan dalam kondisi diam, layar LCD gantung, dan masih banyak lagi. Syarat-syarat kesetimbangan benda. 1. Ini terdiri dari 2 saja. 1. Benda yang bergerak lurus beraturan. Contoh, pada pergerakan meteor di dalam ruang yang hampa. 2. Pergerakan kereta api yang akan melintas dari luar kota. 3. Pergerakan elektron yang mengelilingi atom. Sebenarnya masih ada banyak contoh, tapi salah satu aja ya. Ada 3 nih, bukan salah satu. 2. Yang bagian 2 syaratnya, benda yang diam. Contoh, bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan masih banyak lagi. Dan tadi adalah pengertian dan penjelasan tentang kesetimbangan, dan sekarang kita lanjut ke dinamika rotasi. Dinamika rotasi, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Dinamika rotasi merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda yang berputar mengelilingi poros sumbu putar atau berotasi yang dipengaruhi oleh gaya, massa, ataupun berasal lainnya. Ada dua jenis ya guys. 2 jenis dinamika rotasi, yaitu ada translasi dan rotasi. Untuk
Perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi itu adalah untuk gerak translasi sendiri adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Dan besaran yang mempengaruhi adanya dinamika rotasi itu ada dua ada empat. Untuk yang pertama, momen gaya atau torsi. Gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda, dan dalam gerak rotasi yang menyebabkan benda berputar disebut dengan momen gaya atau torsi, yang juga didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya atau F yang tegak lurus dengan jarak dari sumbu rotasi ke arah garis kerja gaya atau R. 2. Momen inersia. Momen inersia adalah pola distribusi suatu benda yang berotasi terhadap sumbu putarnya atau didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel atau M dengan kuadrat jarak dari sumbu putarnya. Yang ketiga, energi dan usaha gerak rotasi. Benda yang bergerak tentunya memiliki energi kinetik translasi. Apabila benda tersebut bergerak mengelinding dan ketika dijumlahkan, maka nilai tersebut dinamakan energi kinetik pada benda mengelinding. Yang keempat, penerapan dinamika rotasi di kehidupan di kehidupan ya. Ini sangat banyak sebenarnya, cuman saya hanya sebut satu. Pemain ice skating yang menerapkan prinsip dinamika rotasi pada setiap atraksinya. Biasanya pemain akan merentangkan kedua tangannya ketika berputar, kemudian perlahan akan menekuk tangan ke arah tubuhnya sehingga ia akan berputar semakin cepat. Ini berhubungan dengan perubahan momentum sudut dan gerakan tangannya. Oke, terima kasih. Ini adalah materi untuk kesetimbangan dan dinamika rotasi. Terima kasih teman-teman dan Bu Guru.